Kembali lagi pemirsa di Kabar Pagi, polisi membekuk pelaku mutilasi yang mengecor korbannya di dalam depo pengisian air ulang milik korban di Semarang, Jawa Tengah. Lalu apa motif dari pelaku? Berikut kabarnya. Muhammad Hussein ditangkap di kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah sore kemarin. Rupa-rupanya Hussein yang tak lain adalah karyawan korban membuang seluruh barang bukti pembunuhan ke kawasan Jabungan, Semarang saat kabur ke Banjarnegara. Polisi pun memerintahkan Hussein membongkar karung tersebut. Polisi pun menggelandang Hussein ke Mapolrestabes Semarang. Namun, di tengah jalan Hussein rupanya mencoba kabur hingga polisi menembak kakinya. Hussein mengaku dendam karena selama bekerja dengan korban ia mendapatkan kekerasan fisik. Hussein melakukan pembunuhan saat korban tertidur Kamis malam. Hussein menusuk korban menggunakan linggis. Setelah membunuh, Hussein sempat keluar makan dan minum di angkringan dekat depo air isi ulang milik korban. Ia baru kembali masuk ke dalam depo sekitar pukul 4 dini hari. Setelah itu barulah Hussein melakukan mutilasi terhadap korban di beberapa bagian tubuh. Keesokan harinya, yaitu hari Sabtu, Hussein baru mengecor tubuh korban di salah satu ruangan depo. Sementara itu potongan tubuh korban lainnya tidak dicor karena material pengecoran kurang. Menyesal nggak, Mas? Enggak. Kenapa, Pak? Kenapa nggak nyesal? Ya karena dendam saya udah terlampiaskan. Oke. Hussein diancam hukuman penjara 20 tahun. Sementara pedagang angkringan yang diajak Hussein untuk bersenang-senang usai pembunuhan saat ini masih berstatus saksi. Akan dijerat dengan pasal KUP pasal 340 pembunuhan berencana, di mana disebutkan dalam pasal itu ancaman hukumannya hukuman 20 tahun penjara. Pak, ada rencana pemeriksaan kedua nggak, Pak? Imam statusnya saat ini sebagai saksi, tapi kan nanti akan kita dalami lagi. Maksimal nanti akan diterapkan pasal mengetahui tindak pidana tapi tidak melaporkan. Irwan Hutagalung, pemilik depo air isi ulang AHS Arga Tirta, ditemukan warga dalam kondisi tubuh dicor setelah keluarga dan warga mencari-carinya. Warga menemukan pria 53 tahun itu dalam deponya Jalan Mula Warman Raya, Kelurahan Kramas, Tembalang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Memang aksi dari pelaku mutilasi ini sempat menjadi viral dan menjadi sebuah pekerjaan besar bagi polisi untuk mengetahui apa motif dari pelaku melakukan mutilasi dan juga mengecor korbannya. Dan diketahui bahwa pelaku ini adalah sempat bekerja dengan korban. Dan kita akan mengupdate informasi terkini terkait dengan pelaku mutilasi yang mengecor korbannya di dalam depo pengisian air ulang milik korbannya di Semarang. Dan kita akan memberikan informasi terkininya. Baik, Bapak Hussein. Baik. Seperti apa penyidikan kasus mutilasi yang terjadi di Semarang? Kita terhubung dengan Kasunit 1 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang, ada Ibda Dimas Paroira Pratama. Selamat pagi Pak, bagaimana kronologis penangkapannya saat ini? Baik, selamat pagi. Untuk kronologis penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat yang kami terima tentang penemuan mayat di depo pengisian ulang air di Kecamatan. Kemudian kami melakukan olah TKP dan juga mencatat beberapa saksi. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa yang diduga pelaku adalah salah satu karyawan dari tempat tersebut. Kemudian kami mendapatkan informasi juga bahwa pelaku ini izin untuk pulang ke kampungnya di Kabupaten Banjarnegara. Kemudian kami dari Polrestabes Semarang segera bergerak ke Kabupaten Banjarnegara karena kami sudah berkoordinasi dengan Polres Banjarnegara. Kami juga sempat mendatangi rumah korban
orang tuanya dan juga saudaranya, tetapi tersangka ini sudah kurang lebih 6 bulan tidak komunikasi dengan keluarganya. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa tersangka ini menginap di rumah temannya. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, sekiranya pukul 16.30, kami melakukan penangkapan terhadap tersangka di Kecamatan Purwadekta, Kabupaten Banjarnegara. Begitu. Baik, Bapak Ibda Dimas Prawira Pratama, bagaimana polisi akhirnya dapat mengungkap keberadaan pelaku? Seperti apa cara pengungkapannya? Untuk cara penangkapannya kami mendapatkan informasi dari keluarga dan juga dari teman-temannya yang tinggal di Banjarnegara. Seperti itu. Dan apakah sudah diketahui barang bukti apa saja yang sudah dibuang oleh pelaku? Untuk barang bukti dari pelaku, yaitu 1 buah unit sepeda motor Yamaha Bison milik korban, kemudian 1 tas abu-abu yang berisikan STNK, BBKB, HP merek Vivo, dan juga jam tangan. Kemudian uang tunai setelah Rp7 juta. Dan jika sudah dilakukan interogasi, apakah sudah terkuak motif yang dilakukan oleh korban? Untuk motif korban melakukan perbuatan tersebut yaitu adalah sakit hati. Karena korban ini tersangka ini mengaku korban seringkali melakukan penganiayaan secara full tersangka. Anda katakan tadi melakukan penganiayaan. Seperti apa bentuk penganiayaan yang dialami oleh korban pelaku ini, yang dilakukan oleh korban? Baik, jadi dari keterangan tersangka, korban ini melakukan penganiayaan dengan cara sederhana. Bagaimana Pak, boleh diulang? Baik, jadi tersangka ini berdasarkan keterangan tersangka, korban seringkali melakukan penganiayaan terhadap tersangka dengan tangan kosong. Jika terdapat kesalahan dari tersangka pada saat melaksanakan tersebut. Artinya penganiayaan fisik begitu ya Pak? Namun apakah sudah diketahui kenapa akhirnya korban ini melakukan penganiayaan fisik secara spesifik kepada pelaku? Berdasarkan dari keterangan tersangka bahwa dilakukannya kekerasan fisik ini akibat kesalahan dari tersangka pada saat kerja. Artinya merasa tidak puas dengan hasil kerja dari pelaku begitu ya Pak? Apakah sudah diketahui berapa lama pelaku sudah bekerja dengan korban? Pelaku bekerja dengan korban itu 1 bulan. Dan jika memang sudah bekerja sekian lama begitu, namun pada saat melakukan pembunuhan dan mutilasi ini korban menyatakan tidak menyesal. Apakah ada terkait dengan kejiwaan yang dialami oleh pelaku? Untuk perihal kejiwaan kami masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Artinya saat ini polisi terus mendalami terkait dengan pemeriksaan kejiwaan oleh korban, oleh pelaku. Betul. Dan saat ini kondisi pelaku seperti apa Pak? Untuk kondisi pelaku saat ini sudah kami amankan di rutan Polrestabes Semarang. Kira-kira proses dari penyelidikan dan penyidikan ini akan berlangsung berapa lama lagi Pak? Untuk penyidikan ini karena jelas ya, karena perbuatannya sudah jelas, perbuatan sudah jelas, jadi tidak akan lama. Baik, terima kasih atas informasinya dan kita harapkan kasus ini akan terkuak secara
terbuka sehingga kita akan mengetahui motif dan juga apa hukuman yang akan diterima oleh pelaku ini. Baik, terima kasih Ibda Dimas Pratama Prawira.